Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu kelompok Autan dengan beranggotakan 6 orang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, saya adalah Septiana, kemudian ada Ferry Yudhistira, ada Ketut Purwaningsih, ada Nicholas Rahmat Hidayat, dan Raju Pratama Siboya. Next. Baik, langsung saja kepada latar belakang dari kasus yang kami analisis, yaitu mengenai kasus kebocoran data Kominfo oleh Bjorka pada tahun 2022, yaitu pada pertengahan tahun 2022, Indonesia dihebohkan oleh kasus peretasan data berskala besar yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau biasa kita sebut Kominfo. Seorang peretas menggunakan nama samaran Bjorka mengklaim telah berhasil membobol dan mencari sejumlah besar data sensitif dari sistem pemerintah Indonesia. Kejadian ini bermula saat Bjorka mulai mempublikasikan klaim peretasannya pada Agustus sampai September tahun 2022 melalui platform Bridge Forums, sebuah forum di dark web. Data yang diklaim telah dibobol meliputi data pribadi penduduk Indonesia dari sistem NIK, data dari Kominfo, data dari perusahaan telekomunikasi, data SIM dari kepolisian, data BPJS, serta data pengguna beberapa platform digital Indonesia. Selain itu, Bjorka juga melakukan serangkaian serangan terhadap situs web pemerintah dan membagikan pesan-pesan politis melalui akun media sosialnya. Kemudian, kasus pembobolan data oleh Bjorka ini sangatlah erat kaitannya dengan isu-isu telematika di Indonesia. Pertama, kasus ini mengungkap kelemahan dalam siber nasional Indonesia, khususnya dalam melindungi data sensitif warga negara. Kedua, peristiwa ini terjadi ketika Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Ketiga, terungkapnya berbagai kerentanan sistem menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Keempat, kasus ini memunculkan pertanyaan tentang kebijakan sentralisasi data pemerintah dan resiko keamanannya. Kelima, tersingkapnya data NIK dan identitas digital lainnya menimbulkan kekhawatiran tentang sistem pengelolaan identitas digital Indonesia. Next. Baik, pada permasalahan kasusnya sendiri, yaitu kasus pembobolan data Kominfo oleh Bjorka pada tahun 2022 mengungkap beberapa permasalahan inti dalam ekosistem telematika Indonesia. Lemahnya infrastruktur keamanan cyber pada sistem penyimpanan data pemerintah menciptakan celah keamanan yang mudah dieksploitasi oleh peretas. Situasi ini diperburuk dengan ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif saat kejadian berlangsung, menyebabkan kekosongan hukum dalam penanganan kasus kebocoran data. Kemudian tata kelola data nasional yang buruk terlihat dari praktik sentralisasi data tanpa diimbangi sistem keamanan berlapis yang memadai, sehingga menciptakan kerentanan dalam pengelolaan informasi sensitif. Kekurangan tenaga ahli keamanan cyber yang kompeten di lembaga pemerintah membuat respon terhadap serangan cyber menjadi lamban dan tidak efektif. Selain itu, minimnya transparansi dalam penanganan insiden dan komunikasi kepada publik tentang skala dan dampak kebocoran data menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan literasi digital di kalangan pengelola dan pengguna sistem informasi pemerintah yang menjadikan sistem semakin rentan terhadap serangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya, saya Hamida Fadila Ranti dengan NPM 22120111074 akan menjelaskan tentang metodologi. Dalam kasus ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kasus kebocoran data yang melibatkan Pertas Bjorka terhadap data Kominfo. Metodologi kejadian, faktor penyebab, dampak, serta upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus ini juga menggunakan data sekunder yang memang berasal dari dokumen dan laporan resmi dari Kominfo dan instansi terkait, artikel, berita dari media sosial dan internasional. Yang ketiga juga ada dari studi akademik dan jurnal. Dan yang keempat ada dari analisis dari komunitas keamanan cyber. Dari saya cukup. Selanjutnya pada bagian teori akan saya lanjutkan. Pada bagian teori, analisis kebocoran data Kominfo oleh Bjorka pada tahun 2022 mengharuskan penggunaan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori kriminologi seperti teori aktivitas rutin atau routine activity dan teori pencegahan. Ada juga teori psikologi, yaitu teori pelaku terencana, ada teori manajemen risiko atau budaya keamanan organisasi, kemudian ada teori keamanan informasi atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerangka analisis seperti cyber kill chain juga bermanfaat dalam rekonstruksi tahapan teknis serangan, mulai dari pengintaian hingga eksfiltrasi data.
Temuan analisis ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, memperkuat infrastruktur keamanan cyber, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kesadaran keamanan digital. Selanjutnya, kemudian pada bagian metodologi, dalam kasus ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kasus kebocoran data yang melibatkan Pertas Bjorka terhadap data Kominfo. Metodologi kejadian, faktor penyebab, dampak, serta upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus ini menggunakan data sekunder yang berasal dari yang pertama dokumen dan laporan resmi dari Kominfo dan instansi terkait. Yang kedua ada artikel berita dari media nasional dan internasional. Yang ketiga ada studi akademik dan jurnal. Dan yang terakhir ada analisis dari komunitas keamanan cyber. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, aspek pribadi dalam hal melindungi informasi pribadi individu dari akses yang tidak sah. Pada tahun 2022, Indonesia digemparkan oleh serangkaian aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang peretas dengan nama samaran Bjorka. Bjorka membocorkan data-data yang terdapat di badan usaha milik negara, BUMN, kementerian, hingga data pribadi pejabat negara. Tindakan Bjorka termasuk ke dalam pelanggaran pasal berlapis dalam aturan konstitusi Indonesia. Sebelumnya, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, Undang-Undang ITE dinilai belum memadai untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi. Sebagai respon terhadap kasus Bjorka dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Yang kedua, aspek melindungi data dari serangkaian tidak sah. Kasus Bjorka ini juga memicu berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan cyber dan melindungi data pribadi warga negara. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, pembentukan tim khusus oleh pemerintah untuk mengatasi kasus Bjorka, mitigasi terhadap dugaan kebocoran data pajak, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Kasus pembobolan data Kominfo pada tahun 2022 oleh hacker Bjorka menjadi momentum penting bagi pembenahan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah hukum dan hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia semakin kuat dan masyarakat semakin terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi. Oke, selanjutnya bagian aspek kepemilikan, hak cipta, dan konten digital. Data yang dikelola oleh Kominfo termasuk dalam kategori informasi publik dan data pribadi warga negara. Namun, data yang bersifat pribadi seharusnya dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Pembobolan yang dilakukan Bjorka menunjukkan lemahnya pengamanan terhadap hak atas data digital yang dimiliki oleh negara dan individu. Seharusnya pemerintah memastikan bahwa sistem keamanan data mampu melindungi hak pemilik data dari ancaman peretasan. Bocornya data ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola informasi digital. Selain itu, muncul potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga seperti pencurian identitas, penipuan daring, atau penyebaran disinformasi menggunakan data yang telah bocor. Next. Aspek penggunaan telematik dan telepon seluler. Kasus kebocoran data oleh Bjorka tahun 2022 mengungkap kelemahan fundamental sistem keamanan digital pemerintah Indonesia. Dari aspek telematika, terlihat adanya infrastruktur keamanan cyber yang lemah, manajemen data yang tidak terstruktur, dan implementasi standar keamanan yang minim. Dari aspek telepon seluler, kerentanan muncul melalui sistem autentifikasi mobile yang lemah,
aplikasi pemerintah tanpa prinsip security by design, dan kerawanan terhadap serangan social engineering. Sistem telematika yang digunakan oleh pemerintah seharusnya memiliki perlindungan tinggi untuk mencegah kebocoran data. Namun, kasus Bjorka menunjukkan bahwa terdapat celah keamanan dalam infrastruktur digital pemerintah yang memungkinkan akses tidak sah terhadap data penting. Salah satu resiko utama dari kebocoran data adalah penyalahgunaan informasi pribadi pengguna telepon seluler. Data yang bocor dapat mencakup nomor telepon, alamat, dan informasi pribadi lainnya, yang dapat digunakan untuk tindakan seperti penipuan melalui telepon, penyebaran malware melalui pesan atau aplikasi berbahaya, dan pemantauan atau pelacakan aktivitas individu tanpa izin. Next. Baik, selanjutnya adalah aspek penyelesaian sengketa, proses yang terkait penggunaan teknologi telematika. Penyelesaian sengketa terkait teknologi telematika seringkali melibatkan hukum telematika yang mencakup regulasi tentang keamanan data, privasi, dan transaksi elektronik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti kebocoran data dapat ditangani secara hukum. Pemerintah dan lembaga seperti Kominfo memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait teknologi telematika. Mereka juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Dalam kasus Bjorka, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menyelesaikan kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari pejabat Kominfo, Badan Cyber, dan Sandi Negara atau BSSN, dan Polri pada tanggal 12 September 2022. Sehingga pada tanggal 14 September 2022, Mahfud MD menyatakan bahwa BIN dan Polri telah mengidentifikasi gambaran pelaku, meski belum jelas apakah orang tersebut benar merupakan pelaku pembocoran data yang dilakukan oleh Bjorka atau bukan. Namun, yang pastinya pemerintah telah melakukan tindakan yang dapat menghentikan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka dengan cara menangguhkan akun yang digunakan Bjorka untuk menyebarkan informasi-informasi pribadi dan data Kominfo maupun instansi lain yang bersifat rahasia. Akun Bjorka ditangguhkan atau suspended oleh Twitter pada hari Minggu tanggal 11 bulan 9 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kasus data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka ini, diciptakanlah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?